Pemirsa, proses penuaan ini adalah salah satu hal yang kompleks. Semua orang pastilah mengalami proses penuaan. Ini bisa saja ditandai dengan mungkin saja ada kerutan di wajah ya. Terus sudah gitu ada juga noda-noda kehitaman di wajah pemirsa. Nah, ini adalah salah satu hal yang normal ya untuk proses penuaan. Maka dari itu di zaman sekarang banyak sekali teknologi yang dikembangkan untuk meremajakan kulit kita. Salah satunya katanya adalah stem cell. Apakah Anda pernah dengar pemirsa? Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di acara Sehat Pagi, kita sama-sama akan membahas seputar potensi stem cell untuk rejuvenation ya. Sudah hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini ada Dr. Jessica Christina Tenggara. Beliau adalah dokter kecantikan dan juga estetika. Saya menyapa dulu Dr. Jessica, pemirsa. Selamat pagi Dr. Jessica. Halo, selamat pagi. Saya dengan Dr. Jessica. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, semangat ya. Semangat hari ini. Ya, gitu ya. Kita pada pagi hari ini mau bahas tentang yang awet muda ya dok ya. Karena seperti kita tahu zaman sekarang itu kan teknologi semakin maju. Sama halnya juga di dunia kecantikan ya dok. Pasti banyak sekali nih teknologi yang berkembang terutama untuk meremajakan kulit. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas seputar bagaimana sih potensi stem cell ini untuk meremajakan kulit. Dr. Jessica, boleh dijelaskan kepada kita semua dulu untuk pertama kali sebenarnya stem cell itu apa dok gitu, dan kita mungkin awam banget nggak sih pemirsa untuk dengerin stem cell ini? Silahkan Dr. Jessica. Sebenarnya di tubuh kita sendiri tiap manusia ini memiliki stem cell. Nah, memang sesuai perkembangan usia kita semakin tua, stem cell yang akan ada di tubuh kita itu secara dengan pasti akan degeneratif, mulai dari jumlahnya, dari umurnya, dari kesehatan stem cellnya dari tubuh kita. Makanya perlu adanya rejuvenasi dengan memasukkan stem cell baru dari luar. Nah, stem cell sendiri sumbernya bisa dari embrio, bisa dari manusia dewasa atau dari tali punca kalau yang mungkin sering dengar ya, plasenta. Memang masih pro kontra dan banyak yang masih belum jelas bedanya apa. Sebenarnya kalau misalnya dari embrio sendiri mungkin masih sampai sekarang masih terlalu berbahaya jika langsung dimasukkan ke dalam kita. Makanya rata-rata stem cell sekarang yang sudah diolah pastikan secara aman itu dari sel plasenta yang tentu saja sudah diseleksi, sudah dikembangbiakan dan sudah memang terstandar aman untuk dimasukkan ke tubuh kita. Gitu. Memang secara harafiah kalau misalnya kita memasukkan stem cell, otomatis sel-sel kita akan merejuvenasi atau setidaknya akan ada perbaikan sel. Dimana misalnya di setiap manusia personal masing-masing permasalahannya berbeda-beda. Nah, itu yang akan diperbaiki oleh stem cell baru tadi. Gitu. Jadi rejuvenasi ini adalah proses peremajaan ya dok. Betul. Ya. Kalau seandainya tadi kan dokter Jessica katakan kita seiring dengan usia ini produksi stem cell di dalam tubuh ini pasti berkurang. Istilahnya degeneratif itu ya dok. Betul. Ya. Makanya butuhlah ini istilahnya injeksi atau tambahan. Ya benar ya dok ya dari luar. Tapi kalau seandainya kita membahas seputar stem cell dok, apakah kegunaan stem cell ini murni untuk peremajaan sajakah atau mungkin ada kegunaan yang lainnya terutama untuk di bidang kecantikan dan juga estetika dokter? Betul. Jadi kalau dulu tren kesehatan itu dulu tuh kalau bisa adalah penyembuhan atau kuratif. Nah, jadi kalau sudah ada sakit apa kita sembuhkan, sudah ada keluhan apa itu yang kita cari untuk terapi penyembuhannya. Tapi kalau saya lihat memang sesuai perkembangan teknologi sekarang, kemajuannya juga yang pesat banget sekarang, lebih ke arah ke paliatif atau kalau bisa kita setidaknya mencegah. Nah, pencegahan atau paliatif ini seharusnya memang dilakukan sebelum ada keluhan penyakit apa gitu. Makanya stem cell kok tiba-tiba kayak booming gitu ya. Karena memang tipenya kalau untuk pasien yang memang sudah ada keluhan, dia memang pasti akan sangat kerasa. Oh iya, efeknya ada banget gini ya. Tapi kalau untuk pasien yang memang mungkin seperti kita, belum ada keluhan yang berat, mungkin kerasanya hanya untuk pencegahan dan untuk mencegah supaya kedepannya kita tidak ada penyakit yang lebih berat gitu. Nah, untuk dunia estetik sendiri mungkin dulu kita trennya adalah skin booster, ya kan, skin booster, kemudian energy based device seperti laser. Nah,
memang kalau misalnya kayak gitu kan kita hanya mengebus atau menambah memang zat yang sudah dimiliki oleh kulit, misalnya hyaluronic acid. Mungkin tren berkembang lagi masuk ke zamannya salmon DNA. Kita mengambil DNA yang paling mirip dengan kulit, cuma beda 1 poin, yaitu salmon. Makanya kita coba pakai salmon DNA. Memang efeknya terus ada, berkembang terus, tapi kan otomatis sesuai dengan perkembangannya zaman. Nah sekarang mulai nih trennya stem cell gitu. Misalnya kalau pada pasien dengan kasus hiperpigmentasi, apakah stem cell bisa menyembuhkan secara cepat, langsung, pasti dalam sekali? Tidak. Memang kita menggunakan stem cell itu yang utama adalah harus rajin, harus konsisten, karena memang pasti ada perbaikan, hanya saja pengulangan. Nah, stem cell sendiri selain untuk hiperpigmentasi bisa untuk apa lagi, Dok? Misalnya pada kasus pori-pori besar, ternyata stem cell terbukti bisa untuk mengecilkan pori-pori. Nah, selain itu misalnya untuk kasus bekas jerawat atau scar. Nah, ini kan yang paling susah nih. Biasanya pasien-pasien itu sudah sembuh jerawatnya, masalahnya yang terbesar adalah untuk scar. Gimana cara untuk memperbaiki lapisan jaringan kulit yang sudah terikat di bawahnya. Nah, dulu ini kita menggunakan ngambil dari darah kita, diputer, disentrifuge, bisa tercipta platelet rich plasma yang kaya akan growth factor. Itu disuntikkan, ternyata bisa untuk meningkatkan permukaan kulit. Nah, namun ternyata sekarang setelah saya pun sendiri mencoba penggunaan stem cell untuk scar, ternyata hasilnya jauh lebih signifikan. Pasien pun juga merasa penyembuhan kulitnya jauh lebih cepat. Nah, kasus lain misalnya untuk kerontokan rambut. Nah, zaman sekarang estetik itu tidak hanya tentang kulit, tapi ternyata sudah mulai merambah ke rambut. Nah, untuk kerontokan rambut ataupun untuk kasus hair loss, bahkan untuk misalnya sekarang lagi tren tanam rambut. Tanam rambut pun kan harus terus di-maintenance ya, dengan menggunakan dulu memang growth factor dari platelet rich plasma. Sekarang ternyata setelah dicoba dengan injeksi stem cell yang daerah lokalis kepala, itu ternyata jauh lebih bagus. Tumbuhnya jauh lebih cepat, dan memang fase-fase rambut itu ada fase rontoknya ya. Nah, ini mungkin bisa dipersingkat gitu, dan akhirnya memang tren stem cell ini mau nggak mau karena ada hasil, ada bukti, gaungnya otomatis akan semakin nyata gitu. Jadi dunia estetik sekarang selain tetap menggunakan skin booster, mulai ke arah menggunakan stem cell ini tadi. Jadi ternyata kegunaan dari stem cell ini luar biasa banyak ya, Dokter Jessica. Untuk bisa banyak kasus. Bisa banyak kasus ya, dan dunia kecantikan itu bukan hanya melulu perkara kulit wajah, ternyata untuk rambut juga bisa ya pemirsa, apalagi kalau sekarang ya, zaman sekarang tuh banyak banget yang ngeluh, aduh rambutnya rontok, aduh bingung pakai apa ya kalau seandainya rambut rontok gini. Ternyata dengan memakai stem cell ini bisa untuk mengurangi kerontokan. Begitu ya Dokter Jessica. Baik, kalau begitu pemirsa di rumah, saya tahu sekali ya, memang ini adalah salah satu hal yang baru sekali untuk kita ketahui. Apalagi terapi stem cell ini memang dipercaya bisa untuk meremajakan ya, dan kalau seandainya meremajakan, bisa meremajakan kulit. Tadi Dokter Jessica juga katakan bisa untuk rambut juga. Wah, ternyata banyak sekali kegunaannya. Silakan pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi atau mungkin nanya-nanya seputar terapi stem cell dengan Dokter Jessica, bisa tanya-tanya via WhatsApp pemirsa. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia, dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi
di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Post TV. Pemirsa, jika Anda baru saja stay tune pada pagi hari ini, kita masih membahas seputar potensi stem cell untuk rejuvenasi atau proses peremajaan ya, peremajaan kulit terutama di dunia kecantikan nih. Kalau seandainya tadi Dr. Jessica sudah menjelaskan nih seputar stem cell ini biasanya terbuat dari apa? Mungkin Dr. Jessica boleh dong jelaskan lagi ke kita semua nih. Karena selama kita tahu ya, stem cell itu kan biasanya kayak tali ari-ari pusar bayi ya, kalau nggak salah ya, kalau seandainya ada baca tuh di media sosial atau mungkin di surat kabar, itu stem cell, wah dari tali ari-ari bayi ya, apakah ini beneran bisa untuk kecantikan? Saya kembali lagi kepada Dr. Jessica, boleh dong dok dijelaskan kembali nih kepada pemirsa di rumah sebenarnya stem cell itu terbuat dari apa? Karena selama ini kita taunya tuh terbuat dari tali pusar bayi dok, bener ya dok ya? Betul. Jadi memang biasanya akan ada banyak macam dari stem cell ini. Nah ini kita mesti hati-hati dan kalau bisa lebih banyak research. Jadi memang sekarang itu ada yang dari embrio itu kalau saya bilang masih belum aman ya, masih cukup berbahaya. Yang kedua bisa dari tali pusat. Nah itu pun pasti research dan safety-nya pasti sudah terjamin, sudah dibekukan, kemudian diperkembangbiakan. Tapi yang pasti adalah safe. Jadi kalau kita mau stem cell tentukan pasti sumbernya adalah aman, terpercaya gitu. Kemudian kalau misalnya ada nih dok, kalau dari hewan-hewan gimana ya? Kok sekarang lagi musim dari deer, kalau nggak salah dari rusa. Nah itu juga kalau misalnya saya pelajari dan saya logika rasanya kok kurang pas ya jika kalau misalnya stem cell yang dari hewan gitu. Nah kalau misalnya jenis stem cell sendiri dok, rata-rata memang pasti kan orang-orang nganggapnya stem cell ini yang infus nggak sih dok gitu. Nah betul, jadi memang kalau kita bilang stem cell yang intravena atau infus itu memang sistemnya sistemik atau pasti menjalar ke satu tubuh. Dan dia sistemnya adalah mencari apakah ada inflamasi dari tubuh. Misalnya untuk di masing-masing pasien tentu saja akan berbeda. Misalnya di pasien pertama keluhannya adalah frozen shoulder atau bahu yang tidak bisa diangkat sendinya. Nah, mungkin pada pasien kedua di osteoartritis. Nah, pada pasien ketiga mungkin di diabetik yang sudah ada ulkus atau ada luka. Nah, itu pasti akan berbeda-beda karena stem cell begitu kita masukkan ke dalam tubuh, dia akan melihat inflamasinya ada di mana. Nah, dia akan homing dulu atau setidaknya dia akan meredakan inflamasi dulu di situ. Nah, di situ pasien mulai merasa ada perbaikan. Dari keluhan yang masing-masing pasien tentu saja berbeda. Tapi apakah untuk sekarang ini saya di usia 30 harus dok untuk melakukan stem cell intravena itu? Tidak harus, karena pada stem cell sendiri bagiannya pun juga banyak. Nah, stem cell IV yang intravena itu otomatis dia merupakan induknya dari stem cell. Semuanya. Iya, betul. Tapi kita juga ada memiliki bagian-bagian kecilnya. Seperti misalnya mungkin kalau pernah dengar sekretum gitu. Jadi sekretum sendiri merupakan bagian kecil dari stem cell. Ini jenis-jenis dari stem cell ya? Stem cell, yang gitu. Untuk kecantikan ya dok ya? Nah pada praktikalnya bisa dipakai sekretum untuk kecantikan. Gitu. Nah sekretum sendiri sebenarnya fungsinya hanyalah untuk mempercepat komunikasi antar sel. Jika tadi di stem cell yang intravena adalah untuk mengurangi inflamasi dan menggantikan sel yang rusak, untuk di sekretum ternyata dia gunanya untuk mempercepat komunikasi antar sel. Sehingga misalnya penggunaan estetik ya yang tadi saya jelaskan, misalnya untuk scar, untuk rambut rontok, otomatis dia akan mempercepat komunikasi sel yang rusak itu sehingga regenerasinya jauh lebih cepat. Untuk scar dia akan menaikkan permukaan dan untuk rambut otomatis dia akan menambah pertumbuhan dan mengurangi kerontokan. Gitu. Itu yang sekretum. Betul. Selain itu ada lagi nggak dok jenis-jenis dari stem cell ini? Nah ada lagi. Lebih kecilnya lagi eksosom gitu. Kalau eksosom itu sebenarnya lebih ke arah untuk rejuvenasi secara keseluruhan. Misalnya fine lines akan